Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mulyani dengan NIM 216500117. Pada kali ini kita akan membahas tentang mikrokontroler, materi lanjutan dari tugas mereview yang pertama. Langsung saja, hal-hal mengenai mikrokontroler. Teknik fabrikasi CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor. Nah, mikrokontroler CMOS memerlukan daya yang lebih rendah, memungkinkan untuk dioperasikan menggunakan baterai. Chip CMOS juga memungkinkan dioperasikan pada fully atau mendekati fully static. CMOS juga lebih tahan terhadap noise. Hal-hal mengenai mikrokontroler, arsitekturnya. Von Neumann arsitektur memiliki sebuah data bus yang dipergunakan untuk fetch, instruksi, dan data. Program, instruksi, dan data disimpan pada memori utama secara bersama-sama. Kedua, Harvard arsitektur. Nah, memiliki bus data dan instruksi yang terpisah, memungkinkan eksekusi dilakukan secara bersamaan. Hal-hal mengenai mikrokontroler. Instruksi CISC atau Complete Instruction Set Computer memiliki lebih dari 80 instruksi. Adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. Kedua, RISC atau Reduced Instruction Set Computer menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit dibanding CISC. Keuntungannya dari RISC adalah kesederhanaan desain, chip yang lebih kecil, jumlah pin sedikit, dan sangat sedikit mengkonsumsi daya. Memori EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory digunakan untuk menyimpan sejumlah kecil parameter yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Flash EEPROM. Flash ini bekerja lebih cepat dan dapat dihapus atau ditulis lebih sering dibanding EEPROM. Baterai backed up static RAM. Kapasitas yang besar untuk program dan data, sangat cepat dan tidak terdapatkan keterbatasan untuk baca dan tulis. Memori File Programming Reprogramming menggunakan memori non-volatile untuk menyimpan program akan memungkinkan mikrokontroler tersebut dapat diprogram di tempat. OTP One Type Programmable. Mikrokontroler OTP adalah mikrokontroler yang dapat diprogram satu kali saja. Input dan output UART atau biasa disebut Universal Asynchronous Receiver Transmitter adalah adapter serial port adapter untuk komunikasi serial asinkron. Kedua, USART, Universal Synchronous atau Asynchronous Receiver Transmitter, merupakan adapter serial port untuk komunikasi serial sinkron dan asinkron. Komunikasi serial sinkron tidak memerlukan start atau stop bit dan dapat beroperasi pada klik yang lebih tinggi dibanding asinkron. SPI atau Serial Peripheral Interface merupakan port komunikasi serial sinkron. SCI atau Serial Communication Interface merupakan Enhanced Word Asynchronous Serial Port. I2C bus atau Inter-Integrated Circuit Bus merupakan antarmuka serial 2 kawat dikembangkan untuk di aplikasi 8 bit, berfungsi sebagai antarmuka jaringan multimaster, multislave, dan dengan deteksi tabrakan data. Analog to Digital Conversion ARD. Fungsi ADC adalah merubah besaran analog, biasanya tegangan, ke bilangan digital. Digital to Analog Converter adalah merubah besaran digital ke besaran analog. Komparator bekerja sebagai IC komparator biasa, tetapi sinyal dan outputnya terpasang pada bus mikrokontroler. Interupsi merupakan metode yang efisien bagi mikrokontroler untuk memproses periferalnya. Mikrokontroler hanya bekerja memproses periferal tersebut hanya pada saat terdapat data di periferal tersebut. Nah, macam-macam interupsi ini ada terbagi beberapa macam. Yang pertama, Maskable Interrupts. Dengan Maskable Interrupt, kita dapat bebas memilih untuk menggunakan satu atau lebih interupsi. Keuntungannya
adalah kita dapat mematikan interupsi pada saat mikro sedang melakukan proses yang kritis sehingga interupsi yang datang akan diabaikan. Nah, kedua, factored interrupts, di mana interrupt handle secara otomatis akan memindahkan program pada alamat tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan jenis interupsi yang terjadi. 8051 Intel. Memori untuk program bisa dialamati hingga 64 KB. Memori bawah 4K, 8K, atau 6K tergantung tipe. Bisa terletak di chipnya. Mikro ini memiliki 128 byte memori internal ditambah beberapa register SFR, juga bisa mengalamati hingga 64K memori eksternal untuk data. 6805 atau Motorola memiliki arsitektur von Neumann di mana instruksi data input dan output dan timer terdapat pada satu daerah memori. Stack pointer yang memiliki adalah 5 bit sehingga kedalaman stack terbatas hingga 32 byte. Pitch atau microchip merupakan mikrokontroler RISC yang pertama. Pada umumnya mengakibatkan kesederhanaan rancangan, hanya memiliki sedikit instruksi. Selanjutnya Zilog memiliki arsitektur unik, merupakan arsitektur gabungan dengan 3 daerah memori, yaitu program memori, data memori, dan CPU register file. Mikrokontroler ini memiliki UART, timer, DMA, input dan output, hingga 40 buah pada chipnya. Persilihannya memiliki SYNC atau Async Serial Channel. Bahasa pemrograman bagi mikrokontroler, bahasa mesin dan assembler. Bahasa mesin adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh mikro. Bahasa ini tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia. Bahasa assembly adalah suatu bentuk bahasa mesin yang dimengerti oleh manusia. Program dengan menggunakan bahasa assembly atau mesin menghasilkan program yang kecil dan cepat. Compiler, di mana penerjemah untuk bahasa pemrograman yang tinggi bekerja dengan cara menerjemahkan MIS pada PC langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh mikro. Salah satu compiler yang baik digunakan yaitu adalah C. Alat bantu pengembangan, simulator, debugger, resident, dan emulator. Nah, simulator berfungsi mensimulasikan atau menirukan kerja mikrokontroler pada PC, langkah-langkah yang dikerjakan, serta apa yang terjadi ketika program dijalankan dapat diamati layar PC. Debugger presiden merupakan menjalankan program di mikro itu sendiri pada saat bersamaan menampilkan hasilnya pada komputer induknya atau PC. Emulator, peralatan yang bekerja dengan berpura-pura sebagai mikro dan pada saat bersama dia mengambil informasi untuk ditampilkan. Mikrokontroler keluarga 8051. Berikut adalah blok diagramnya. Merupakan keluarga mikro MCS51. Fasilitas terdapat dalam chip mikro 8051 diantaranya adalah 2 timer atau counter, XTAL 1 dan XTAL 2, 4 perparahan input-output, port 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, dan 3, 5 sumber interrupt control logic, in 0, in 1, to 0, to 1, serial port. Register utama, akumulator, sebagai namanya digunakan sebagai register umum untuk mengakumulasikan hasil dari instruksi-instruksi. Register R dan B. R adalah register yang digunakan sebagai register pembantu penyimpanan data dalam banyak operasi. Nah, B, akumulator dalam hal ini menyimpan sebuah harga 8 bit atau 1 byte. DPTR, PC, dan SP. Nah, data pointer adalah satu-satunya register yang dapat diakses 16 bit atau 2 byte di dalam keluarga 8031. PC program counter adalah halaman 2 byte yang memberitahukan 89C51 di mana instruksi selanjutnya akan dilaksanakan. SP atau stack pointer mampu menyimpan 8 bit atau 1 byte data. SP digunakan untuk menunjukkan di mana harga berikutnya yang akan diambil dari stack.
Itulah tadi penyampaian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mode pengelamatan. Immediate addressing. Mode pengelamatan immediate sangat umum dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori. Direct addressing. Pengelamatan direct harga yang dipakai diambil langsung dalam alamat memori lain. Indirect addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengalamati suatu harga. Timer 3 fungsi yaitu menghitung waktu antara dua kejadian, menghitung jumlah kejadian itu sendiri, dan membangkitkan baud rate atau port serial. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.